Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari mengenai KPK dan FVB. Namun, sebelum kita mempelajari mengenai KPK dan FVB, kita pelajari dulu yuk mengenai bilangan prima. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu bilangan prima? Ibu guru jelaskan ya. Bilangan prima adalah bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi selain dengan dirinya sendiri dan angka 1. Bilangan prima tapi tidak termasuk angka 1. Bilangan prima dimulai dengan angka 2. Nah, berikut ini adalah contoh bilangan prima yang kurang dari 30. Di antaranya 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Setelah mengetahui mengenai bilangan prima, kita masuk yuk ke faktorisasi prima dan faktor prima. Apa sih perbedaan faktorisasi dan faktor prima? Ibu guru kasih contoh ya. Misalnya ibu guru mempunyai angka 52. Kita coba cari faktorisasi prima dan faktor primanya ya, menggunakan pohon faktor. Pertama, kita harus membagi 52 dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. 52 dibagi 2 sama dengan 26. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Karena 13 sudah angka prima, maka pohon faktornya berhenti di sini. Lalu kita masuk ke faktorisasi prima dan faktor prima. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 13. Sedangkan faktor primanya adalah angka-angka yang ada di dalam sini. Namun, jika terdapat dua angka yang sama, ditulis sekali saja. 2 dikali 2 sama dengan 13. Salah. Sebel. Perbedaan dari faktorisasi prima dengan faktor prima adalah faktorisasi prima semua faktor-faktornya ditulis. Jadi faktorisasi prima dari angka 52 adalah 2 dikali 2 dikali 13. Nah, namun faktor prima itu adalah faktor-faktor yang ada ditulis sekali jika ada dua angka yang sama. Jadi faktor prima dari 52 adalah 2 dikali 13. Seperti itu. Bisa dipahami ya perbedaannya. Ibu guru kasih contoh yang lain. Misalnya ibu guru mempunyai angka 90. Kita cari faktornya dulu menggunakan pohon faktor. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3, yaitu 15. 15 juga tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3, yaitu 5. Karena 5 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti di angka 5.
Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Berapa sih faktorisasi prima dari angka 90? Yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Sedangkan faktor primanya 2 dikali 3 dikali 5. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Ibu guru kasih contoh, misal ibu guru mempunyai angka 8 dan 12. Kita mencari semua angka yang habis dibagi 8, namun hasilnya tidak koma. Angka pertama 1. 1 dibagi 8 sama dengan 8. Angka kedua 2. 2 bisa dibagi 8? Bisa. 3 bisa dibagi 8, namun hasilnya koma, berarti tidak termasuk. 4 bisa dibagi 8. 3 tidak bisa. 5 juga tidak bisa. 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, dan terakhir angka itu sendiri. Lalu 12, sama seperti 8, kita harus mencari semua angka yang habis dibagi 12, namun hasilnya tidak koma. Yang jelas angka 1 ya. 2, 3 bisa dibagi 12, 3, lalu 4, 5 tidak bisa dibagi 12, lanjut 6. 7 juga tidak bisa dibagi 12, 8 juga tidak bisa, 9 juga tidak bisa, 10 juga tidak bisa, 11 tidak bisa, dan terakhir angka itu sendiri, yaitu angka 12. Oke, karena ini merupakan faktor persekutuan terbesar, maka kita mencari angka-angka yang karena ini merupakan faktor persekutuan terbesar, maka kita harus mencari angka yang terdapat pada angka 8 dan angka 12, namun hasilnya paling besar. Yang ada kan berarti 1 ada, 2 juga ada, 4. Nah, di antara 1, 2, 4, angka yang paling besar adalah 4. Jadi, FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Begitu anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ibu guru memberi angka yang sama saja ya, 8 dan 12. Kita harus mencari kelipatan dari 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, jika FPB kita mencari faktor-faktor yang sama dan yang terbesar, maka di KPK kita mencari faktor-faktor yang sama namun yang terkecil, karena namanya faktor persekutuan terkecil. Kita cari angka yang sama ya. Yang pertama ada 24, kita lingkari. Dan yang kedua ada 48. Nah, di antara 24 dan 48, yang paling kecil adalah 24. Jadi, KPK dari angka 8 dan 12 adalah 24. Seperti itu, anak-anak. Nah,
Metode mencari KPK dan FPB yang barusan kita pelajari adalah metode penguraian. Metode ini sangat mudah apabila angka yang kita cari adalah angka-angka kecil. Namun, jika angka-angka yang kita cari adalah angka-angka besar, itu akan menyulitkan kita. Oleh sebab itu, Ibu Guru akan mengajarkan kalian mengenai metode yang lebih mudah jika digunakan untuk menghitung KPK dan FBB dengan angka yang lebih besar. Nah, metode yang Ibu maksud adalah pohon faktor. Tadi saat kita mempelajari bilangan prima, kita kan sudah mempelajari sedikit ya mengenai pohon faktor. Yuk, kita ulik lagi mengenai pohon faktor. Jadi, pohon faktor itu erat kaitannya dengan bilangan prima. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalnya, Ibu Guru mempunyai angka 20. Nah, kita buat pohon faktornya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Angka selanjutnya Ibu Guru mempunyai angka 72. 72 dibagi 2 sama. Angka selanjutnya 72. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2. Oleh sebab itu kita bagi 3 sama dengan 3. Oke, karena 3 sudah bilangan prima, maka faktorisasi primanya kita berhenti sampai di angka 3. Selanjutnya kita mencari faktorisasi prima dari angka 20 terlebih dahulu ya. 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Mengapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Dan faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Mengapa 2 kali 3? Karena 2-nya ada 3. Dan mengapa 3 kali 2? Karena 3-nya ada 2. Seperti itu. Oke, kita masuk ke FPB ya. FPB itu merupakan perkalian faktor yang sama dengan pangkat yang kecil. Oke, FPB. Jika kita ingin mencari FBB, kita cari angka-angka yang sama. Angka yang ada di angka 20. Jika kita ingin mencari FBB, kita harus mencari faktor yang terdapat pada angka 20 dan angka 27. Yang pertama ada angka 2. Di 20 ada angka 2 dan di angka 72 ada angka 2. Lalu angka 5 hanya dipunyai oleh angka 20 dan 72 tidak punya angka 5, maka tidak termasuk. Oleh sebab itu yang termasuk FPB adalah angka 2. Nah, karena FPB merupakan perkalian faktor yang sama dengan pangkat yang kecil, maka kita ambil pangkat yang kecil. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, angka yang terkecil adalah 2 pangkat 3. Karena FPB merupakan perkalian faktor yang sama dengan pangkat yang kecil, maka yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 20 dan 72 adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke KPK ya. KPK adalah perkalian seluruh faktor dengan pangkat terbesar.
Jadi, jika di FBB kita hanya mencari angka-angka yang ada di kedua angka. Nah, kalau KPK, kita kalikan semua angkanya. Nah, berarti 2 dikali 5 dikali 3. Namun, karena KPK merupakan perkalian surufaktor dengan pangkat terbesar, maka jika ada dua angka yang sama, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti 2 pangkat di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 kan yang paling besar 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 ini juga 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 360. Jadi, KPK dari angka 20 dan 72 adalah 360. Seperti itu anak-anak. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah.